Belajar pantun dengan guru bahasa, sebelum pulang ke rumah, mampir dulu ke rumah Rahim. Sebelum video ini dibuka, marilah bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan esensi guru di era 5.0. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan kita, terlebih dahulu, apa sih era 5.0 itu? Nah, era 5.0 adalah era society 5.0 yang juga dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya atau virtual space dan ruang fisik atau nyata. Adapun yang menjadi tujuan era 5.0 ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang dimana tentang sosial diselesaikan dengan dimasukkan inovasi revolusi industri keempat, misalnya Internet of Things, Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial, dan ekonomi terbagi ke dalam industri dan kehidupan sosial. Kemudian, adapun asal-muasal istilah era Society 5.0 berasal dari Jepang, dari Dewan Pemerintahan untuk Sains, Teknologi, dan Inovasi dan menangani setiap aspek masyarakat seperti perawatan, kesehatan, mobilitas, infrastruktur, politik, pemerintah, ekonomi, dan industri. Society 5.0 juga melibatkan peluang dan tantangan besar pada abad ke-21. Masalahnya seperti perubahan iklim, imigrasi, konsumsi sumber daya yang harus diselesaikan bersama dan secara global. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri generasi 5.0 yang adapun dengan tanda-tandanya meningkatkan konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem lainnya, teknologi informasi dan digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan juga komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yakni berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia, terutama cara kedisiplinan guru dalam proses pembelajaran. Adapun perubahan ini tidak dapat dihindari oleh siapapun. Karena dengan hal ini sehingga dibutuhkanlah penyiapan sumber daya manusia atau SDM yang memadai agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Peningkatan kedisiplinan kualitas SDM yang akan menjadi pendidik dari pendidikan atau guru pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi adalah kunci untuk mampu mengikuti perkembangan revolusi industri 5.0. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dengan era 5.0. Berbicara tentang realita pendidikan, kita akan berbicara tentang problem dan solusinya. Problem pendidikan kita tentu meliputi banyak hal, dari ketersediaan guru yang memadai, kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung, serta keterlibatan orang tua dalam mendukung prosesi pendidikan anaknya. Solusi dari pemerintah atas problematika tersebut sudah dapat kita rasakan. Namun, pada zaman pandemi ini membuat pendidikan mengalami satu problematika besar yang harus diselesaikan secara kolaborasi antara guru, siswa, maupun orang tua siswa. Adapun satu di antara problematika besar itu yaitu transformasi pendidikan era 4.0 menuju era 5.0. Tentu kita akan terpongo-pongo menghadapi era ini, yang dimana kita
masih beradaptasi pada era 4.0. Sekalipun tergopoh-gopoh menyambut era 5.0, nampaknya pemerintah sudah menyiapkan konsep Merdeka Belajar, guru penggerak dan sekolah penggerak sebagai jawaban atas datangnya era 5.0 ini. Adapun Merdeka Belajar yang digaungkan pemerintah adalah upaya perubahan mindset teacher centered menjadi kolaborasi centered. Artinya, tidak melulu guru menjadi sumber informasi, tetapi siswa dapat juga menyesuaikan tentang apa yang disampaikan guru melalui sumber belajar yang lain, sehingga guru dan siswa akan bersama-sama menjadi problem solver dalam prosesi pendidikan. Dalam hal ini ada pula adaptasi menghadapi era 5.0. Hadirnya era 5.0 merupakan penyempurnaan dari era 4.0 yang sebelumnya. Era 4.0 sebelumnya merupakan problem besar sekaligus kesempatan besar wajah pendidikan kita. Guru yang menjadi penggerak dalam pendidikan era 5.0 juga harus mempunyai kompetensi yang memadai. Dia harus cakap dalam memberikan materi pembelajaran serta mampu menggerakkan siswa-siswanya untuk lebih berpikir kritis dan kreatif. Adapun beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi bagi seorang guru dalam mengajarkan siswa-siswanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memberikan keluasan pada siswa belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Siswa akan lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat berbeda, atau juga disebut sebagai e-learning, yang sudah memfasilitasi kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh dan dilakukan seorang peserta didik secara mandiri. Yang kedua, guru memberikan pembelajaran individual. Siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa siswa pada level yang lebih tinggi ditantang dengan tugas dan pertanyaan yang sulit ketika ia sudah melewati derajat kompetensi tertentu. Siswa yang mengalami kesulitan dengan mata pelajaran yang akan dia dapatkan, dia akan memperoleh kesempatan untuk berlatih lebih banyak sampai dia mencapai tingkat yang diperlukan. Siswa akan diperkuat secara positif selama proses pembelajaran individual mereka. Ini dapat menghasilkan pengalaman belajar yang positif dan akan mengurangi jumlah siswa yang kehilangan kepercayaan tentang kemampuan akademik mereka. Disinilah guru akan mendapat melihat dengan jelas siswa mana yang membutuhkan bantuan di bidang mana. Yang ketiga yaitu guru memberikan siswanya pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Meskipun setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru bertujuan dengan tujuan yang sama, cara menuju tujuan itu dapat bervariasi bagi setiap siswa. Demikian pula dengan pengalaman belajar yang berorientasi individual, siswa akan memodifikasi proses belajar mereka dengan alat yang mereka rasa perlu bagi mereka. Siswa akan belajar dengan perangkat, program, dan teknik yang berbeda berdasarkan referensi mereka sendiri. Pada tataran ini, kombinasi pembelajaran dan tatap muka serta pembelajaran jarak jauh mengembalikan ruang kelas dan membawa alat belajar sendiri sehingga dapat membentuk terminologi penting dalam perubahan ini. Yang keempat yaitu guru memberikan pelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran yang
berbasis proyek. Demikian juga dalam hal bekerja. Ini menunjukkan bahwa mereka harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka dalam jangka pendek dengan berbagai situasi. Yang kelima yaitu guru memberikan pengalaman lapangan pada siswa. Kemajuan teknologi, kemungkinan pembelajaran domain tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak ruang kepada siswa untuk memperoleh keterampilannya yang melibatkan pengetahuan siswa dan interaksi tatap muka. Dengan demikian, pengalaman lapangan siswa akan diperdalam melalui kursus ataupun latihan-latihan yang mereka laksanakan. Sekolah akan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan dunia nyata yang mewakili pekerjaan mereka. Yang keenam yaitu guru memberikan interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya akan mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual atau matematika, dan segera menangani setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data, serta memprediksi tren masa depan. Oleh karena itu, interpretasi siswa terhadap data ini akan menjadi bagian yang jauh lebih penting dari kurikulum masa depan. Siswa dituntut untuk memiliki kecakapan untuk menerangkan pengetahuan teoritis ke angka-angka dengan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan tren data. Yang ketujuh yaitu guru memberikan penilaian yang beragam. Mengukur kemampuan siswa melalui teknik penilaian konvensional seperti tanya jawab. Dengan ini, guru akan menjadi relevan dalam menilai dan tidak harus monoton. Penilaian harus berubah. Pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran. Penerapan pengetahuan mereka dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek mereka di lapangan. Yang kedelapan yaitu guru memberikan keterlibatan kepada siswa-siswanya. Keterlibatan siswa menjadi menentukan materi pembelajaran atau kurikulum yang sangat penting. Pendapat siswa dalam pertimbangan ini dalam mendesain dan memperbaharui kurikulum. Masukan mereka membantu perancang kurikulum menghasilkan kurikulum yang kontemporer, mutakhir, dan bernilai guna tinggi. Yang terakhir, mentoring. Pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting dalam membangunkan kemandirian belajar siswa. Pendamping ini juga menjadi dasar keberhasilan siswa sehingga menuntut guru untuk menjadi fasilitator yang akan membimbing mereka dalam menjalani proses pelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai penanggung jawab mengenai pergeseran tren pendidikan 5.0. Pendidik harus memainkan peran mereka untuk mendukung transisi dan tidak menganggapnya sebagai ancaman bagi pengajaran konvensional sesuai dengan norma maupun aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Adaptasi terhadap tren ini, pendidikan ini memberikan garansi bagi guru untuk mengembangkan serangkaian kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih lengkap, serta mengeluarkan seluruh potensi kreatif mereka dengan tidak meninggalkan kedisiplinan dalam prosesnya. Berdasarkan uraian tadi, revolusi industri 5.0 dapat mengembangkan kemampuan siswa yang tak lepas dari bagaimana kinerja serta usaha guru dalam menerapkan perkembangan ini. Semuanya dapat tercapai bila guru memiliki sikap disiplin dalam bekerja. Disiplin kerja guru merupakan suatu ketaatan serta
kepatuhan seseorang pendidik dalam menjalankan segala peraturan maupun tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya. Karena guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.